Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilla haitsama kunt wa'ad bihi sayyah satamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Baru kemarin kita bersama-sama kaum muslimin dimanapun ia berada melaksanakan ibadah salat Idul Adha, dirangkaikan dengan ibadah kurban dan dilanjutkan pada hari-hari tasyrik ini. Sebagaimana hadis, kullu ayyamin tasyrik zabahun, sesungguhnya setiap hari-hari tasyrik itu juga hari menyembelih. Masih ada dan masih banyak kaum muslimin yang menyembelih pada hari ini hingga 2 hari mendatang, dan kita alhamdulillah tentu patut mensyukuri akan segala nikmat ini, termasuk dengan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan secara berjamaah. Tak lupa khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian agar kiranya terkhusus pada hari ini untuk kita tidak melalaikan, yakni dengan kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara Idul Adha, berbicara ibadah kurban adalah tentu kita tidak bisa melepaskan dari sosok, bahkan dari sebuah keluarga yang Allah catat, Allah rekam dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim, yakni dari peri kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam, juga tidak ketinggalan dari istrinya, yakni secara khusus dari Siti Hajar. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita kembali mempertajam hikmah-hikmah dari peristiwa yang luar biasa, yang monumental. Bahkan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi syariat, termasuk menjadi syariat dari kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ila akhir ayat. Surah Al-Had ayat 34. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu telah kami syariatkan bagi mereka, yakni ibadah kurban, menyembelih hewan ternak sebagai tanda rasa syukur min bahimatil an'am,
yakni dari hewan ternak yang telah direzekikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka dan ini diawali dari secara khusus dari peristiwa yang terjadi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sendiri. Secara singkat, mari kita sama-sama menyimak dialog yang sangat indah, rekaman ataupun potret dari peristiwa yang sangat bersejarah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 hingga 111. Falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu beranjak balik, telah bisa bersama-sama Nabi Ibrahim bekerja, telah bisa disuruh, telah mengerti. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyembelihmu. Perintahnya di dalam mimpi. Anni azbahuka fanzur madza tar, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah wahai Nabi Ismail alaihissalam, pikirkan wahai putraku, apa pendapatmu. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, luar biasa. Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi. Ini sudah satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Betapa seringnya kita tidur, betapa seringnya kita mendapatkan mimpi-mimpi, tapi berbeda dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpinya seorang nabi juga merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala lewat mimpi kita memerintahkan sesuatu kepada kita, apakah kita mampu menerima berita ataupun perintah-perintah tersebut? Mampukah kita melakukan sebagaimana Nabi Ibrahim AS telah menerima perintah dari Allah Ta'ala lewat mimpinya? Barangkali kita bisa mengatakan tidak ada satupun di antara kita yang sanggup, yang meyakini hatta dalam mimpi saja jika Allah telah memerintahkannya, maka ia wajib untuk melaksanakannya. Kemudian ya bunayya, pelajaran juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana agar kita memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang baik. Ya bunayya ini ara fil manam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga meminta pendapat. Luar biasa. Sering terlewat bagi kita selaku orang tua untuk anak-anak kita sering memerintah dengan kasar tanpa memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Pernahkah kita mengajak anak-anak kita berdialog sebagai Nabi Ibrahim salam, berdialog kepada putranya yang masih kecil tersebut? Dan subhanallah,
Jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil itu, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Adakah anak-anak pada saat ini yang bisa menjawab jikalau ia diperintahkan sesuatu yang mustahil rasa-rasanya, luar biasa? Tentu pelajaran besar bagi kita adalah tentang pentingnya tarbiyah dari orang tua untuk anak-anaknya. Bagaimana tarbiyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Nabi Ismail bisa menjawab dengan kalimat yang begitu indah ini, wahai bapakku, lakukanlah apa-apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu hatta menyembelih leherku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tarbiyah Nabi Ibrahim alaihissalam selaku seorang bapak bisa mengantarkan anaknya Ismail alaihissalam ini memiliki keimanan yang begitu kuat. Sudahkah kita betul-betul mentarbiyah anak-anak kita? Jangan-jangan sebaliknya kita meninabobokkan, kita memberikan bahkan fasilitas-fasilitas yang bisa sangat melalaikan mereka, menjauhkan mereka dari agama ini. Di tengah begitu gencarnya perkembangan teknologi, informasi dan segala macam hal-hal yang sangat bisa menjauhkan anak-anak kita dari agama, menjauhkan anak-anak kita dari keimanan kepada Allah. Ini profil seorang anak yang sangat semestinya menjadi cita-cita kita selaku orang tua. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala Nabi Ibrahim telah mendapatkan sebuah kepastian jawaban dari Ismail alaihissalam, sudah yakin dia tidak akan berontak Ismail alaihissalam ini ketika mau disembelih. Maka ketika mereka berdua sudah memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan Nabi Ibrahim telah meletakkan pelipisnya Ismail alaihissalam di atas batu, maka wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami memanggil wahai Ibrahim, kau sudah taruya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan membalas, memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan sesungguhnya ini merupakan ujian yang besar, ujian yang berat. Pantas Allah mengabadikan peristiwa ini. Hampir-hampir kita bisa mengatakan tidak ada manusia yang ada di dunia ini yang bisa memiliki keimanan yang begitu kuat dari seorang bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, juga anaknya, putranya Ismail alaihissalam ini. Maka sungguh ini merupakan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Wafadaina bizibhin azim. Kalau kami menebus anak itu, telah yakin Allah Ta'ala akan keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ia rela menyembelih putranya dengan tangannya sendiri. Lalu Allah menebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Dan inilah syariat, sehingga termasuk tetap menjadi syariat bagi kita nanti hingga yaumil akhir. Maka jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran yang lain dari peristiwa ini, betapa hebatnya keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, betapa luar biasanya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Kita baru diminta untuk menyembelih hewan kurban.
Sehingga pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kelapangan harta tetapi dia enggan untuk berkurban. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Barang siapa yang diberi kelapangan harta tetapi mereka enggan berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ancaman yang sangat besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau ada di antara kita yang dia diberikan kelapangan harta, mampu dia membeli seekor domba, seekor kambing, yang bahkan masih bisa kita dapatkan yang harganya hanya 1.500.000. Ia mampu membeli rumah, ia mampu membeli kendaraan, ia memiliki tabungan deposito yang ada di bank, ia mampu membeli apa yang ia inginkan. Jikalau ia enggan berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat masjid kami. Silakan engkau beribadah tempat lain. Ancamannya halus, tetapi ini mengandung ancaman yang besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat waktu ini. Ada satu kisah lagi yang sangat luar biasa. Selain tentang peristiwa penyembelihan ini yang memiliki syarat akan makna nilai-nilai, kita teringat sebuah kisah sebelumnya, yakni sewaktu Nabi Ibrahim AS berhijrah dari Palestina ke Mekah, membawa istrinya Siti Hajar dan membawa bayinya yakni Ismail yang ketika itu ia masih bayi. Mereka berjalan begitu lama melewati padang pasir panas, tandus, gersang. Sedikit manusia ketika itu, banyak perompak, banyak hambatan, hewan buas dan lain sebagainya. Ketika sampai di lembah di Mekah Mukarramah, tak lama Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar beserta bayinya, yakni putranya sendiri. Siti Hajar memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Berkali-kali Siti Hajar memanggil Ibrahim, Ibrahim tidak menoleh kepada Siti Hajar dan bayinya sendiri. Sampai-sampai Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, betul ini perintah Allah. Siti Hajar berkata kembali, jikalau ini betul perintah Allah wahai Ibrahim, maka pergilah engkau wahai Ibrahim, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, terbayangkankah kita bagaimana pada saat itu Nabi Ibrahim ia rela, ia mau meninggalkan, ia tega meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang sangat tandus. Tidak ada manusia di situ. Jangankan yang tinggal, yang lewat pun mungkin tidak ada pada saat itu. Lagi-lagi Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupannya ini, menguji keimanannya. Ia sampai tega seolah-olah meninggalkan istri anaknya. Kita bisa mengatakan seolah-olah Nabi Ibrahim ingin menghabiskan, membinasakan istri dan anaknya. Singkat dari peristiwa ini, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Wahai Rabbku, aku titipkan sebagian keluargaku di lembah yang tandus kering ini, di dekat rumahmu yang dihormati. Wahai Rabbku, jadikanlah sebagian manusia mereka condong, mereka menegakkan sholat di dalamnya, dan jadikanlah sebagian manusia condong kepada mereka. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Doanya Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan Siti Hajar,
menunjukkan bagaimana rasa di dalam dirinya menunaikan perintah Allah, dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak peristiwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak mungkin kita ceritakan semuanya dalam khutbah yang singkat ini, sehingga pantas Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Mumtahanah ayat 4, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada teladan yang luar biasa, ada budi pekerti yang menjadi contoh yang baik bagi kalian, yakni pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang bersamanya. Maka semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, kaum muslimin dan muslimat, dengan momentum ibadah kurban ini bisa menjadikan kita mengikuti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki rasa empati simpati kepada orang lain. Karena ibadah kurban ini selain kita menunaikan perintah Allah dengan daging kurban, ini juga bisa menjadikan sebagian kaum muslimin kita bergembira bersyukur dengan menikmati daging-daging disembelih pada hari itu. Sekali lagi, la yanallahu alumuhu muha waladimauha walakin yanalutaha minkum. Tidaklah sesekali-kali daging darah hewan-hewan yang kalian sembelih itu sampai kepada Allah, tetapi sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, terkhusus ibadah kurban kita. Dan bagi kita yang belum sempat berkurban, masih ada waktu, yakni pada hari tasyrik ini, sehingga kita bisa mengikuti contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar yang sangat patut untuk menjadi contoh bagi dan teladan bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi